Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian. Salawat serta salam kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para umatnya senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Ikhwas sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan qada, ya, puasa, dan kalau sempat insyaallah kita akan membahas juga tentang masalah kafarah. Ya. Langsung saja kita mulai pembahasan kita dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala al-qada. Qada. I'lam ya muslim faqahana Allah wa iyyaka fid din anna qada al-fawati min Ramadan la yajibu 'ala al-fawr. Ketahuilah wahai muslim, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefakihan, pemahaman yang di dalam agama. Sesungguhnya qada, yang mengqada puasa yang terlewat dari bulan Ramadan, la yajibu al-fawr, tidak wajib dilaksanakan ya dengan cepat. Innama wujubuhu ala tarahi wujuban wasa'a. Sesungguhnya kewajiban qada itu kewajibannya ala tarahi, artinya tidak harus disegerakan. Wujuban muwassa'an, ya, wajib muwassa', luas. Wajib diqadha namun waktunya tidak harus langsung setelah Ramadan. Lima warada 'an sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang telah sampai dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu 'alayya as-shaum min Ramadhan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Aku mempunyai hutang puasa, kata Aisyah, ya, mempunyai hutang puasa Ramadan, dan aku tidak mampu untuk mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban saja. Namun para ulama, ikhwas sekalian, memberikan catatan, ya, walaupun mengqada puasa itu kewajibannya ala tarahi, artinya tidak harus langsung dibayar setelah Ramadan, akan tetapi ada syarat, ya, tidak boleh masuk ke Ramadan selanjutnya. Artinya seseorang yang mempunyai hutang puasa wajib mengqadha atau membayar puasanya itu, ya, sebelum datang Ramadan yang akan datang. Qala al-Hafidz rahimahullah fil Fath, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari,
Wa fil hadits dalalatun ala jawazi ta'khir qada'i Ramadan. Dan di dalam hadis tadi terdapat petunjuk bolehnya mengakhirkan qada Ramadan, mutlak secara mutlak, sawa'un kana li udhrin aw li ghairi udhrin, baik karena ada uzur ataupun tidak ada uzur. Nah, jadi kita sudah mengetahui dari pembahasan ini ya, bahwasanya membayar hutang atau qada Ramadan itu tidak mesti dilaksanakan harus segera setelah Ramadan, akan tetapi boleh diqada ya di bulan-bulan ya, dari mulai bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Akan tetapi dengan catatan tidak boleh ya seseorang itu mengakhirkan sampai datangnya Ramadan yang akan datang. Ya, para ulama mengatakan kalau seandainya ada seseorang yang mengakhirkan ya puasa qadanya ataupun qada belum membayar hutang puasanya sampai datang Ramadan kemudian, maka ya sebagian ulama mengatakan dia harus berpuasa, wajib membayar puasanya dan wajib juga membayar fidyah. Wallahu a'lam. Wa min al-ma'lumi badahiyatan anna al-mubadarata ila al-qada'i awla min at-ta'khir lidukhuliha fi umum al-adillati ad-dala 'ala al-isra'i fi 'amal al-khair wa 'adam at-taswifi wa shahidu dhalika min al-kitab al-majid. Dan termasuk perkara yang diketahui, dimaklumi ya, bahwasanya menyegerakan membayar qada ya, mengqada puasa itu lebih utama dibandingkan mengakhirkannya. Karena apa? Karena masuk di dalam keumuman dalil-dalil yang kita diperintahkan atau dianjurkan untuk bersegera kepada perbuatan baik dan tidak boleh menunggu-nunggu perbuatan baik ya, menanti-nanti ya perbuatan baik. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian. Wa qawlihi azza wa jalla, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika yusari'una fil khairati wa hum sabiqun, dan mereka lah orang-orang yang beriman, ia bersegera dalam kebaikan dan mereka adalah orang-orang yang berlomba ya dalam kebaikan. Dari ayat-ayat yang disebutkan tadi, fastabiqul khairat misalnya, dari ayat-ayat yang disebutkan tadi kita dianjurkan, yang diperintahkan untuk apa? Untuk menyegerakan perbuatan baik, untuk yang menyegerakan perbuatan baik dan tidak menunda perbuatan baik. Maka dari itu ya, meskipun mengqadha puasa Ramadan dibolehkan, tidak harus disegerakan ya setelah Ramadan, boleh dikerjakan di bulan Syawal ataupun di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, selagi tidak datang, selagi belum masuk Ramadan berikutnya ya. Akan tetapi kalau seandainya disegerakan itu lebih utama ya, sebagaimana yang tadi disebutkan atau yang dalil-dalil dari ayat Al-Qur'an yang disebutkan tadi. Yang kedua yang perlu diperhatikan dalam masalah ini, wala yajibu at-tatabu' fil qada'i ilhaqan li sifatil qada'i bi sifatil ada. Ya, tidak wajib di dalam mengqadha puasa itu berturut-turut, tidak wajib membayar atau mengqadha puasa secara berturut-turut. Ya, qiyas disamakan dengan sifat apa? Sifat qadha, dengan menyamakan sifat qadha dengan sifat ada ataupun melaksanakan, tidak disamakan. Ya. Kalau seandainya puasa Ramadan ya, puasa Ramadan itu wajib berturut-turut selama sebulan itu, akan tetapi kalau seandainya kalau puasa qadha, maka tidak mesti atau tidak wajib dikerjakan secara berturut-turut. Ya, tidak mesti kita puasa membayar qadha puasa itu, misalnya kita bolong seminggu kemudian harus diselesaikan dalam seminggu, enggak mesti. Mungkin seseorang itu dia membayarnya menyicil gitu ya, seminggu dua hari ya, ketika Senin atau Kamis, nanti minggu depannya lagi 2 hari, boleh seperti itu.
Ini qaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka ya puasanya itu, bilangan puasanya itu diganti di hari-hari selain Ramadan. Wa qala Ibnu Abbas la ba'sa bihi an yufarraq. Ibnu Abbas mengatakan enggak apa-apa ya mengqadha puasa itu dipisah-pisah. Wa qala Abu Hurairah yuwatiruhu in syaa. Nah, kalau mau ya berturut-turut, kalau mau ya langsung dari hari ke hari boleh. Ya, kalau seandainya tidak berturut-turut pun ya tidak mengapa. Sebagaimana dikatakan tadi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa amma ma rawahu al-Baihaqi wa Darqutni min tariqi Abdurrahman ibn Ibrahim anil Ala ibn Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah marfu'an. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Darqutni dari jalan Abdurrahman ibn Ibrahim dari Ala ibn Abdurrahman dari bapaknya dari Ibu Abi Hurairah secara marfu', man kana alaihi shaumun min Ramadan falyasrudhu wa la yuqatti'ahu. Barang siapa yang punya hutang ya puasa di Ramadan, maka hendaknya dia mengqadanya dengan secara berturut-turut dan tidak boleh memutusnya. Nah, kata Syekh di sini, fahuwa haditsun dhaif, hadis ini hadis dhaif. Qala Darqutni Abdurrahman ibn Ibrahim dhaif. Abdurrahman ibn Ibrahim seorang yang dhaif. Wa qala Baihaqi dha'afahu Ibnu Ma'in wa Nasa'i wa Darqutni. Ya, Abdurrahman ibn Ibrahim ini telah didhaifkan oleh Ibnu Ma'in wa Nasa'i dan Darqutni. Wa qala Ibnu Hajar fi Talkhis al-Habir an Ibni Abi Hatim annahu ankara hadzal hadits bi ainihi al-Abdurrahman. Ya, mengingkari dari Ibnu Abi Hatim bahwasanya beliau mengingkari hadis ini secara ya zatnya ala Abdurrahman atas Abdurrahman. Wa qad fassala qawla bi tadhifihi Syekhuna Al-Albani fil Irwa, sesungguhnya telah merinci perkataan ya tentang pendhaifan hadis ini guru kami, kata Syekh di sini, guru kami yakni Syekh Albani rahimahullah taala di dalam kitab Irwaul Ghalib nomor 943. Faladhi fi silsilatil ahadits dhaifah, yang di dalam kitab silsilah ahadits dhaifah ya mimma yu'lam minhu tahsinu hadzal hadits marju'un anhu. Adapun yang terdapat dalam silsilah hadits dhaifah yang diketahui Syekh Albani menghasankan hadis ini, maka itu telah rujuk ya, telah dicabut ya fatwa itu. Fatanabbah, maka hendaknya berhati-hati. Wa khulasatul qaul annahu lam yasih fi ma na'lam fi tafriqi wal mutaba'ah. Kata Syekh ya, intinya khulasatul qaul annahu lam yasih fi ma na'lam, tidak benar atau tidak sah ya yang sepanjang yang kami ketahui fit tafriqi wal mutaba'ah, di dalam anjuran untuk memisahkan puasa qadha ataupun anjuran ataupun perintah untuk menjadikan puasa qadha itu berturut-turut. Haditsun marfu' ya, tidak diketahui ada hadis marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal aqrab wal ashal wal aisar jawazul amrayn, yang lebih dekat dan lebih mudah dan ya lebih gampang itu bolehnya kedua perkara, itu boleh seorang mengqadha puasa Ramadan secara berturut-turut boleh juga mengqadha dengan tidak berturut-turut, misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali ya, itu boleh. Wa bihi qala Imam Ahli Sunnah Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan dengan perkataan itu yang dikatakan oleh Imam Ahli Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Qala Abu Daud fi masailihi, berkata Imam Abu Daud di dalam kitabnya, sami'tu Ahmad su'ila an qada'i Ramadan, aku mendengar Ahmad ditanya tentang qada Ramadan, mengqada puasa Ramadan. Qala in syaa farraqa wa in syaa taba'a, jika seseorang berkehendak dia farraq, artinya memisahkan ya, dan jika berkehendak dia mengikuti, atau jika berkehendak seseorang itu berpuasa
secara berturut-turut ya. Jadi di situ boleh kita memilih, boleh kita ya mengqadha puasa secara berturut dan boleh juga tidak. Wallahu a'lam. Lidzalika fajawazu tafriqi la yanfi tatabu', dan juga bolehnya memisah-misah puasa qadha juga tidak menafikan ya, tidak melarang juga untuk melakukan secara berturut-turut. Yaitu jadi bagi seorang yang mempunyai qadha atau hutang puasa, maka jika ingin nanti untuk membayar puasanya itu, maka boleh dia membayar secara berturut-turut dan boleh juga tidak ya, boleh juga dia puasa misalnya punya hutang tadi 1 pekan atau 10 hari, boleh dia membayarnya secara nyicil ya, hari misalnya seminggu ya di bulan Muharram, seminggu 2 ya, seminggu 2, nanti dilanjutkan lagi di bulan Safar misalnya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga ya, poin yang ketiga yang perlu diperhatikan di dalam masalah qadha, Syekh mengatakan ajma'a ahlul ilmi anna man mata wa alaihi salawatun fa'itah fa inna waliyahu la yaqdi anhu huwa wala ghairuhu. Ulama bersepakat bahwasannya barang siapa yang meninggal dunia dan mempunyai hutang salat ya, maka walinya itu tidak mengqadha salatnya, ataupun selain wali itu tidak mengqadha ya. Kadzalika man ajaza 'an as-siyami la yasumu 'anhu ahadun fi hayatihi. Begitu juga orang yang lemah untuk berpuasa, maka tidak boleh ya orang lain yang memuasakannya ketika dia masih hidup. Bal yut'im an kulli yaumin miskinan, akan tetapi ya seorang itu wajib membayar fidyah, memberikan makan setiap hari berbukanya itu 1 orang miskin. Kama fa'ala Anas radhiyallahu anhu fil athar alladhi awradnahu anifa, sebagaimana yang dikerjakan oleh Anas radhiyallahu anhu di dalam athar yang telah kami sampaikan di pembahasan sebelumnya. Walakin man mata wa alaihi nadharu shaumin shama anhu waliyuhu, akan tetapi barang siapa yang meninggal dunia dan mempunyai hutang puasa nadar, maka walinya wajib membayar hutang puasanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi shaumun shama anhu waliyuhu, barang siapa yang meninggal dunia dan dia mempunyai hutang puasa, maka walinya walinya boleh memuasakan dia ya, berpuasa untuk dia. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shawmu syahrin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan dia mempunyai hutang puasa sebulan. Fa'aqdihi anha, apakah aku mengqadhanya ya? Qala na'am, fadainullahi ahaqqu an yuqda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, dan ya hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Wa hadhihi al-ahaditsul 'ammah sharihah fi masyru'iyyati as-siyami al-wali 'anil mayyit. Dan hadis-hadis yang umum ini sangat jelas ya di dalam pensyariatan puasa bagi wali ya, memuasakan hutang puasanya mayit ya. Jami' anwa'is siyam, semua jenis puasa, baik puasa Ramadan atau puasa nadar atau dan lain sebagainya. Wa bihi qala ba'du Syafi'iyah, dan sebagian ya Syafi'iyah, para orang-orang yang sebagian ulama mazhab Syafi'i ya mengatakan, berpendapat seperti itu. Wa dhahaba ilaihi Ibnu Hazm, dan Al-Imam Ibnu Hazm juga berpendapat seperti itu. Berpendapat bahwasanya jika
ya seseorang meninggal dunia dan dia mempunyai hutang puasa, baik hutang puasa Ramadan ataupun nazar, maka bagi walinya untuk mengganti puasa itu. Illa anna hadhihi al-ahadits min al-'am al-makhsus fala yasumul waliyyu 'anil mayyit illa shaum nadrin. Kecuali akan tetapi hadis-hadis ini termasuk hadis yang am, yang umum tapi dikhususkan. Ya. Ada yang mengkhususkannya. Maka tidaklah seorang wali itu berpuasa dari untuk keluarga yang meninggal dunia itu punya hutang puasa itu kecuali puasa nazar. Nah, dan ini pendapat Imam Ahmad. Ya, kama jaa fi masailil Imam Ahmad, sebagaimana datang dalam masalah Imam Ahmad. Ya, riwayat Abi Dawud. Qala sami'tu Ahmad ibn Hanbal qala la yusamu 'anil maiti illa fi nazar. Aku mendengar Imam Ahmad bin Hanbal berkata, tidaklah berpuasa untuk mayit kecuali dalam puasa nazar. Qala Abu Dawud, qultu li Ahmad, aku bertanya kepada Ahmad, fa syahrul Ramadan, apakah syahrul Ramadan juga? Qala yut'am anhu. Ya, kemudian Abu Dawud bertanya kepada Imam Ahmad, apakah ya puasa Ramadan juga seperti itu, ya artinya diganti juga dengan puasa oleh walinya? Imam Ahmad menjawab, yut'am anhu, tidak, akan tetapi hanya cukup membayar fidyah saja. Wa hadha huwa alladhi tatma'innu ilaihi nafs, dan inilah yang membuat tenang di di dalam jiwa, wa yansharihu lahul fuad, dan lebih tenang ya di hati, wa yathliju as-sadr, wa yurajjihu fiqhu dalil li'anna fihi i'malan li jami' al-ahadits waridah, dan yang dirajihkan oleh fikih dalil, kata Syekh, karena apa? Karena di dalamnya mengamalkan semua hadis-hadis yang ada, duna raddi ahadin minha, tanpa menolak salah satu hadis yang ada, ma'al fahmi salim laha wa khasatan al-awwal, ya, disertai dengan pemahaman yang benar, ya, lebih khusus lagi yang pertama tadi, hadis yang pertama tadi. Falam tafham Aisyah radhiyallahu anha dzalika itlaq asy-syamil li shaumi Ramadan wa ghairihi, bal dhahabat ila al-it'ami wa hiya riwayatuhu bidalili marwathu Amrah. Dan Aisyah tidak memahami, ya, Aisyah radhiyallahu anha tidak memahami itu secara mutlak. Asy-syamil mencakup puasa Ramadan atau selainnya. Akan tetapi, ya, Aisyah berpendapat al-it'am artinya membayar fidyah. Wa hiya riwayatuhu, itu riwayat bidalili marwathu Amrah, dengan dalil yang diriwayatkan Amrah, anna ummaha matat wa 'alaiha min Ramadan, bahwasanya ibunya meninggal dunia dan mempunyai hutang Ramadan. Faqalat li Aisyah, maka Amrah bertanya kepada Aisyah, aqdihi anha, apakah aku mengqadanya? Qalat la, tidak, bal tasaddaqi anha, akan tetapi cukup bersedekah saja, ya, atas nama ibunya itu. Maka ana kulli yaumin nisfa sa'in ala kulli miskin, setiap hari berbukanya setengah sa', yaitu 1,5 kg kalau beras, ya, ala kulli miskin, kepada setiap orang miskin. Artinya, ya, tidak, ketika ditanya Aisyah apakah wajib berpuasa, membayar puasa ibunya, ya, membayar puasa ibunya Amrah, ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab tidak, akan tetapi cukup dengan membayar fidyah, ya, dengan kadar setengah sa', atau kalau dijadikan sebagai dalam beras, ya, 1,5 kg beras. Akhrajahu Tahawi fi Mushkil al-Athar wa Ibnu Hazm fi al-Muhalla wa lafdhu lahu bi sanadin sahih. Telah dikeluarkan oleh Al-Imam Tahawi dalam Mushkil al-Athar dan Ibnu
Hazm dalam Muhalla dan lafaz ya wal lafzu lah, lafaz punya Ibnu Hazm bisanadin sahih dengan sanad yang sahih. Wa min al-muqarrar anna rawi al-hadits adra bi ma'na marwihi. Termasuk kaidah ya bahwasanya yang meriwayatkan hadis itu lebih mengetahui makna daripada hadis itu. Wa dhahaba ila hadha tafsil habrul ummah radhiyallahu anhu, dan ini juga mazhabnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu membedakan ya antara puasa Ramadan dengan puasa nazar. Puasa Ramadan tidak wajib untuk dipuasai atau tidak dibayar dengan puasa lagi oleh walinya, akan tetapi ya cukup dengan membayar fidyah. Berbeda dengan puasa nazar. Puasa nazar maka walinya membayar puasa dengan berpuasa. Ya. Dari Ibnu Abbas, idza marida rajulu fi Ramadan, apabila seseorang sakit di dalam bulan Ramadan, summa mata wa lam yasum, kemudian meninggal dan belum sempat untuk membayar puasa, at'ama anhu wa lam yakun alaihi qada, maka walinya wajib atau walinya yang membayar fidyah, wa lam yakun alaihi qada, dan tidak mengqadha puasa akan tapi cukup membayar fidyah. Wa in kana alaihi nadhar, dan apabila dia mempunyai nazar, puasa nazar, hutang puasa nazar, qadha anhu waliyuhu, maka walinya mengqadha dengan puasa. Akhrajahu Abu Dawud bi sanadin sahih wa Ibnu Hazm fil Muhalla wa sahhaha isnadahu. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dan Ibnu Hazm dalam Muhalla, dan Ibnu Hazm mensahihkan ya sanad hadis ini. Wa min al-ma'lumi anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma huwa rawi al-hadits, dan dari ya yang diketahui bahwasanya Ibnu Abbas itu adalah perawi hadis yang kedua. Ya, perawi hadis yang kedua tadi yang disebutkan tadi, ya. Yang meriwayatkan hadis, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menanyakan tentang perihal ibunya yang meninggal dunia dan mempunyai hutang qadha. Nah, itu yang sudah disebutkan tadi. Wa khasatan annahu rawa haditsan fihi nassun ala anna al-wali yasumu 'anil mayyit. Dan terkhusus lagi beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis di dalamnya nas ya bahwasanya sesungguhnya wali berpuasa ya membayar puasa mayit, shaum nadar ya puasa nadar. Anna Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu istafta ya Anna Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Sa'ad ibn Ubadah meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Inna ummi matat 'alaiha nadar." Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan mempunyai hutang puasa nadar. Faqala iqdihi anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qadhalah puasanya itu. Akhrajahu Syaikhan wa ghairuhuma, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan selain mereka berdua. Wa hadha tafsilu muwafiqun liqawaid syariah wa usuliha kama waddahahu al-'allamah Ibnu Qayyim fi I'lam al-Muwaqqi'in. Dan ya perincian yang disebutkan tadi bahwasanya puasa Ramadan ini membayar fidyah ketika seorang meninggal dunia dan belum sempat membayar puasanya, puasa Ramadannya, maka walinya membayarkan fidyah untuknya. Ya. Adapun puasa nazar maka walinya mengganti dengan puasa. Nah, perincian yang tadi disebutkan ini sesuai dengan kaidah syariah dan pokok-pokok ya pondasi syariah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in, wa zadahu tawdihan wa tahqiqan fi tahdhib Sunan Abi Dawud, dan ya lebih jelas lagi di dalam tahdhib Sunan Abi Dawud, fa'alaika bihi fa innahu muhim, ya hendaknya engkau mentelaah pembahasan itu karena sungguhnya itu adalah penting. Nah, jadi inti dalam pembahasan ini sekalian, ya bagi siapa misalnya yang meninggal dunia dan dia mempunyai hutang puasa, maka kata Syekh di sini berpendapat kalau seandainya itu puasanya puasa Ramadan, maka cukup dengan membayar fidyah. Ya. Adapun kalau seandainya puasa itu puasa nazar, maka ya diganti puasa lagi oleh
walinya, kerabat dekatnya. Wallahu a'lam. Tentu permasalahan ini permasalahan khilaf di antara para ulama, sebagaimana tadi disinggung oleh Syekh tadi ketika pembahasan poin ini. Ya. Ini adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ala kulli hal, ya anak bawakan perkataan ya Syekh Utsaimin rahimahullah taala di sini, bahwasanya ya Syekh Utsaimin memandang bahwa perintah di sini bukan menunjukkan kepada wajib, akan tetapi perintah di sini menunjukkan kepada sunnah, tidak wajib. Ya, sebagaimana yang disampaikan atau yang dikatakan oleh beliau dalam Syarah Al-Mumti'. Ya, beliau mengatakan, ya kalau seandainya ya falau qala qa'il inna qawlahu sallallahu alaihi wasallam shama anhu waliyuhu, kalau seandainya ada yang mengatakan ya firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam shama anhu waliyuhu, ya tadi shama anhu waliyuhu, berpuasa, ya maka berpuasa walinya untuk si mayit itu, amrun, ya perintah, faladhi sarafahu 'anil wujubi, ya famalladhi sarafahu 'anil wujub. Kalau ada yang bertanya, ya apa yang memalingkan perintah ini daripada hukum wajib, maka Syekh menjawab, ya yang memalingkan hukumnya daripada hukum wajib adalah firman Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra, ya seorang itu tidak akan memikul dosanya orang lain. Ini yang memalingkan hadis tadi, ya perintah tadi, ya di dalam hadis daripada hukum wajib. Karena di dalam kaidah ya usul fiqh itu al-amru lil wujub, al-amrul mutlaq lil wujub. Ya perintah mutlak itu yang menunjukkan kepada wajib, akan tetapi ya di sini ada pemaling daripada kewajiban itu yang menjadi sunnah hukumnya, yaitu tadi firman Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seorang itu tidak memikul dosa orang lain. Walaupun Nabi kata Syekh Utsaimin, walaupun Nabi wujubi qada'is shaum, kalau seandainya kita katakan dengan wajibnya mengqadha puasa, anil mayyit, mengqadha puasanya mayit yang telah meninggal, mayit yang punya hutang puasa, lazima min adami qada'ihi, maka mesti ya daripada tidak mengqadanya itu an tahmil wizra ukhra. Ya, kalau seandainya seperti itu, wajib ya lazim orang yang tidak mengqadha puasanya si mayit itu akan memikul dosanya nanti. Ya. Dan ini menyelisihi apa yang telah datang dalam Al-Qur'an dalam ayat tadi, wala taziru waziratun wizra ukhra, wallahu a'lam. Ya. Untuk kehati-hatian kita, ya entah kita berpuasa untuk mayit itu ataupun kita membayar fidyah, wallahu a'lam. Kemudian poin yang keempat ya yang perlu diperhatikan dalam masalah qadha puasa, wa man mata wa alaihi shawmu nadrin wa shama anhu rijalun bi'adadi ayyam allati alaihi jazat. Barang siapa yang meninggal dunia dan mempunyai hutang puasa nadar, wa shama anhu rijalun bi'adadi ayyam, boleh ya beberapa orang berpuasa sesuai dengan jumlah hutang puasanya. Ya, boleh kata Syekh di sini, boleh. Ya, seandainya ada orang yang meninggal dunia kemudian mempunyai hutang puasa 10 hari, maka ya boleh 10 orang berpuasa. Ya, masing-masing 1 hari. Ini boleh. Qala Al-Hasan in shama anhu 30 rajulan kullu wahid yawman jaza. Ya, Hasan mengatakan, ya apabila Al-Hasan mengatakan apabila ya 30 orang berpuasa untuk mayit setiap orangnya 1 hari, maka ini boleh. Wa amma it'amu fa in, adapun fidyah, membayar fidyah yang beri makan, fa in jama'a waliyuhu masakin bi'adadil ayyam allati alaihi wa ashba'ahum jaza. Adapun kalau seandainya ingin membayar fidyah, ya maka walinya itu boleh mengumpulkan ya
orang-orang miskin sesuai dengan jumlah puasa yang hutang puasanya. Ya, kemudian memberikan makan kepada mereka, misalnya mempunyai hutang puasa 30 hari, ya mengundang 30 orang miskin, kemudian ya memberikan makan kepada mereka dengan kenyang, ya, mengenyangkan, makanan yang mengenyangkan untuk mereka. Wakadha, ini boleh juga. Wakadzalika fa'ala Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana dikerjakan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu di masa tuanya. Wallahu a'lam. Nah, itu sekiranya pembahasan tentang berkaitan dengan qada puasa ya Ramadan. Wallahu a'lam. Kita dan mungkin ya inilah pembahasan kita kali ini, ikhwas sekalian. Semoga pembahasan ini dapat memberikan ya manfaat bagi kita dan pengetahuan bagi kita berkaitan dengan qada puasa. Ya, kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta